Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan untuk materi kimia dasar, yaitu elektrokimia bagian kedua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Koyak Hasan dengan NIM 3333210098 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang potensial elektroda standar, lalu persamaannya, dan juga contoh soalnya. Yang pertama, potensial elektroda standar. Potensial elektroda standar yaitu potensial yang terkait dengan setengah reaksi yang ada. Potensial elektroda standar selalu ditulis dalam setengah reaksi-reduksi. Kita dapat mengembangkan serangkaian potensial elektroda standar dengan mengukur potensial elektroda standar dari yang lain dengan cara mendeskripsikan untuk standar Zn dan sel standar Cu. Banyak elektroda melibatkan logam atau non-logam dalam berkontak dengan selnya masing-masing. Kemudian potensial elektroda standar seperti halnya misalnya termodinamika dapat dibalik dengan mengubah tandanya. Untuk potensial elektroda standar kita menggunakan rumus yaitu misal sama dengan nol katoda dikurang nol anoda. Dalam pengukuran potensial suatu sel elektrokimia, maka sejumlah kondisi yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, seluruh pengukuran dilakukan pada temperatur 268 Kelvin. Yang kedua, keberadaan analit dalam kapasitas sebagai aktivitas, misalnya 1 mol per liter. Lalu yang ketiga, semua pengukuran potensial sel dibandingkan dengan potensial standar sel dengan menggunakan elektroda standar hidrogen. Potensial elektroda diukur dengan memperhatikan potensial elektroda standar yang dilambangkan dengan nol. Cara yang cukup baik untuk menentukan potensial standar suatu sel adalah dengan membandingkan dengan elektroda standar hidrogen. Potensial elektroda standar diukur berdasarkan reaksi reduksinya. Elektroda hidrogen standar ditempatkan di sebelah kiri dan elektroda tembaga di sebelah kanan sel elektrokimia. Berikut adalah tabel potensial reduksi elektroda dari zat logam dan juga hasil nilai masing-masing. Lanjut kita ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah besarnya EMF sel Daniel yang dituliskan sebagai berikut. Cu dengan Cu2 plus dengan atom 1 mol dan juga Zn2 plus dengan Zn dengan atom 1 mol. Penyelesaiannya, pada sel tersebut di sebelah kiri elektroda terjadi reaksi Cu menghasilkan Cu2 plus ditambah dengan 2 elektron. Sebaliknya di sebelah kanan reaksinya yaitu Zn2 plus ditambah 2E menghasilkan Zn. Dengan itu keseluruhan reaksinya menjadi Zn ditambah Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus ditambah Cu. Pada sel kanan terjadi reaksi reduksi, maka
di sebelah kanan adalah katoda, lalu sebelah kiri menghasilkan reaksi oksidasi yang berarti adalah anoda. Maka E sel ada menjadi sama dengan E kanan dikurang E kiri. Dari tabel sebelumnya kita tahu bahwa Zn memiliki nilai minus 0,76, sedangkan Cu mempunyai nilai 0,34. Maka kita bisa langsung memasukkan nilai tersebut ke dalam soal, yaitu N0 sama dengan minus 0,76 dikurang 0,34. Maka besarnya E sel adalah minus 1,1 kol. Persamaan Nernst. Persamaan Nernst adalah persamaan yang melibatkan potensial sel dengan konsentrasi suatu reaksi. Potensial elektroda standar yang ditetapkan N0 mengacu pada kondisi ketentuan standar. Kondisi ketentuan standar ini adalah salah satu solusi molar untuk ion, salah satu tekanan atmosfer untuk gas, dan sebuah zat padat dan cair di ketentuan standarnya, yaitu 25 derajat Celcius. Lalu persamaan Nernst digunakan untuk menghitung potensial elektroda dan sel potensial untuk konsentrasi dan tekanan parsial selain dari ketentuan standar. Sebagaimana sel standar yang digambarkan sebelumnya, beroperasi dan konsentrasi atau tekanan perubahan zat, tegangan sel yang diamati menurun. Demikian pula, sel-sel yang dibentuk dengan konsentrasi larutan yang berbeda dari 1 molar atau tekanan gas yang berbeda dari 1 atmosfer menyebabkan potensi yang sesuai menyimpang dari potensi elektroda standar. Pada persamaan Nernst ini kita memiliki rumus, yaitu E sama dengan E0 dikurang 2,303 dikali R kali T dibagi N kali F dikali dengan log Q, di mana E yang disebutkan yaitu potensial di bawah kondisi non-standar. Untuk N0 potensial standar, lalu R adalah gas konstan, yang dimana gas konstannya 8,314 Joule per mol kali Kelvin. Untuk T yaitu suhu absolut pada Kelvin. Lalu N adalah jumlah mol dari elektron yang ditransfer sebagai reaksi atau setengah reaksi. Lalu F adalah Faraday yang memiliki nilai 96,485 Joule per volt kali mol elektron. Untuk Q yaitu hasil bagi reaksi. Lalu kita langsung ke contoh soalnya, yaitu elektroda seng direndam dalam larutan asam 0,8 m zinc 2+ yang dihubungkan dengan gugatan garam ke larutan Ag+ 1,3 mol yang mengandung elektroda garam. Tentukan tegangan awal sel pada 298 Kelvin. Untuk
Zn dan Ag kita tahu dari tabel sebelumnya. Zn memiliki nilai minus 0,76, sedangkan Ag memiliki nilai plus 0,8. Lalu sel E-nya menggunakan rumus N0 sel dikurang 0,0591 volt per N kali log Q. Untuk Q yaitu zinc 2 plus dibagi Ag plus kuadrat. Reaksi berlangsung secara spontan sehingga N0-nya positif. Satu-satunya cara untuk mewujudkannya yaitu jika Zn teroksidasi maka nilainya menjadi plus, jadi 0,76 volt, dan perak tereduksi jadi nilainya 0,8 volt. Persamaan kimia seimbang untuk reaksi sel dan menghitung N0 nya menjadi untuk Zn menjadi plus 0,76 volt dan juga Ag menjadi plus 0,8 volt yang jika ditambahkan bersama menghasilkan Zn ditambah 2 Ag plus menghasilkan Zn2 plus ditambah 2 Ag dengan N0 yaitu 1,56 volt. Lalu kita masuk ke persamaan Nernst-nya. Di soal kita memiliki 0,8 zinc dan juga 1,3 m Ag. Untuk tadi Q-nya Zn2 plus dibagi dengan Ag plus kuadrat, maka Q-nya adalah 0,8 dibagi 1,3 dipangkatkan 2, berarti 0,8 dibagi dengan 1,69, maka hasilnya menjadi 0,47. Lalu Q-nya kita masukkan ke rumus E. E-nya yaitu 1,56 volt dikurang dengan 0,0591 dibagi 2 log 0,47. Maka kita mendapatkan hasil yaitu E sama dengan 1,57 volt. Kesimpulannya untuk potensial dari elektroda hidrogen potensial elektroda standar yaitu potensial dari elektroda hidrogen standar adalah 0. Elektroda di mana setengah reaksi reduksi menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk terjadi dibandingkan dengan 2H plus untuk 1 mol ditambah 2 elektron menjadi H2 untuk 1 atom, mempunyai harga potensial elektroda N0 yang positif. Elektroda di mana setengah reaksi reduksi menunjukkan kecenderungan yang lebih kecil untuk terjadi dibandingkan dengan 2H plus 1 mol ditambah 2 elektron yang menghasilkan H2 dengan 1 atmosfer yang mempunyai harga potensial elektroda N0-nya negatif. Untuk persamaan Nernst adalah suatu persamaan yang berhubungan dengan potensial reduksi atau setengah sel terhadap potensial elektroda standar, suhu, dan aktivitas suatu spesies kimia untuk melakukan reduksi dan oksidasi. Ketika E bernilai positif, reaksi berlangsung spontan. Sedangkan jika E bernilai negatif,
reaksi berlangsungnya tidak spontan. Untuk K, jika lebih dari 1 dan N0 lebih dari 0, reaksi cenderung membentuk produk. Jika K-nya kurang dari 1 dan N0 lebih dari 0, reaksi akan cenderung membentuk reaktan. Itu saja dari saya untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.